saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengucap syukur pada Tuhan karena pada hari ini kita masih bisa menikmati ciptaan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman-Nya adalah sumber kehidupan kita, penutur langkah di dalam kehidupan kita, dan kekuatan setiap kita mengalami kesulitan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita pasti rindu akan suara Tuhan Yesus yang akan menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara Tuhan Yesus, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, Tuhan, terima kasih buat hari ini. Berkat Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Bapa, pada hari ini kami, anak-anak Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Tuhan hati dan pikiran kami supaya kami bisa meneladani firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kami, serta Tuhan, kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa, ini doa kami datang mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini kita mengambilnya dari kitab Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Untuk saudara-saudara semua, kita bisa membacanya, kita bisa membuka Alkitab kita masing-masing. Nah, saya akan membacakannya dari sini. Efesus 5 ayat 8 sampai 10, beginilah firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa melihat gimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita selama ini. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang hidup sebagai anak-anak terang seperti di dalam nas Alkitab kita tadi. Tema kita pada hari ini yaitu hidup di dalam terang Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita begitu dalam di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa banyak di zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang tidak hidup di dalam terang. Banyak anak-anak Tuhan yang hidup dalam kegelapan, seperti jauh dari firman Tuhan, jarang ke gereja, jarang membaca Alkitab, tidak pernah menyerahkan hidupnya untuk dalam dunia pelayanan. Terkhususnya banyak sekarang manusia-manusia, bukan cuma anak muda, banyak sekarang orang yang kehilangan arah di dalam kehidupannya. Tidak ada pedoman yang kuat di dalam hidupnya. Nah, untuk kita, saudara Tuhan, ini firman Tuhan mengantarkan kita pada hari ini untuk bisa bertobat, meninggalkan semua hal-hal tidak baik di dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini kita merenungkan kehidupan kita selama ini. Bagaimanakah kita? Sudahkah hidup kita terlibat dalam terang Tuhan? Sudah terlibatkah hidup kita ini dalam mencerminkan terang Kristus? Jikalau kita belum terlibat hidup kita dalam mencerminkan terang Kristus, marilah kita berusaha untuk bisa terlihat begitu terang, mencerminkan terang Kristus dalam kehidupan kita. Gelap dilambangkan itu sebagai hidup lama.
terang itu dilambangkan sebagai manusia baru, identitas kita yang baru. Jadi kita tinggalkan semua keburukan kita, hidup kita yang gelap, hidup kita yang lama kita tinggalkan, kita buang jauh-jauh, dan marilah kita bangkit, kita masuk ke dalam kehidupan yang baru, masuk kita ke dalam terang Kristus, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita, di dalam persekolahan, di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia gereja, di keluarga kita, sekitar dan masyarakat kita. Nah, dan kita harus tahu, saudara-saudara Tuhan, apakah kita sedang hidup di dalam terang atau masihkah kita menyimpan sebagian kegelapan? Kita harus merenungkan, kita harus lihat hidup kita. Apakah kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku sudah hidup dalam terang? Apakah aku masih ada hidup dalam kegelapan? Jika memang kita, saudara-saudara Tuhan, masih hidup di dalam kegelapan, lepaskanlah semua itu, lepaskan dosa-dosa ini semua, lepaskan dosa-dosa yang ada, karakter-karakter buruk kita. Jadi mari bangkitlah kita ke dalam terang Kristus. Dan kita juga bisa tanyakan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara Tuhan, apakah hidup kita membawa terang bagi sekitar kita atau malah menambah gelap dunia ini? Kita bisa lihat dari perilaku kita sehari-hari. Apakah kita sudah mau membantu orang dalam kesulitan, dalam kesusahan? Nah, apakah kita sudah bisa menjadi pedoman bagi orang lain? Apakah kita sudah memiliki karakter Tuhan Yesus, seperti mau menolong orang lain, berkata yang jujur, dan mau menolong orang, dan tidak mau mengkhianati orang, serta tidak mau menyakiti orang lain. Dan kita bisa lihat juga, saudara Tuhan Yesus, pada hidup kita, adakah perubahan orang lain saat melihat kita, melihat sikap kita, atau terbangunkah iman orang itu saat melihat karakter kita? Nah, kalau memang orang melihat sikap kita sudah baik, orang melihat karakter kita, setelah melihat kita, orang itu juga mendapatkan perubahan yang baik. Itu kita jadi sudah hidup dalam terang Kristus. Nah, kalau memang iman orang belum terbangun melalui melihat kehidupan kita itu belum jadi terang Kristus, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus. Maka, jadi kita harus berusaha merubah karakter kita, merubah kehidupan kita ke jalan yang benar, yaitu ke dalam terang Kristus. Nah, ayat 8 firman Tuhan berkata seperti ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, ayat 8 ini mengatakan itu identitas baru. Identitas baru itu adalah kita adalah terang Kristus. Berarti dulunya kita itu adalah gelap. Kita itu adalah gelap. Jadi, dari firman ini kita diajak untuk menjadi mengubah identitas kita menjadi terang dalam Kristus. Kita ini, saudara-saudara Tuhan itu, kita ini sebenarnya adalah terang dunia. Kalau bahwa kita semua anak-anak Tuhan ini mempunyai kehidupan yang baik, mempunyai karakter yang baik, sudah pasti dunia ini sangat terang. Pasti dunia ini sangat terang sekali. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus kita bisa meninggalkan kegelapan dalam kehidupan kita. Meninggalkan kegelapan di dalam kehidupan kita itu seperti kita keluar dari zona nyaman kita. Kita bisa lepas dari hidup buruk kita. Seperti misalkan kita selama ini kurang hadir dalam ke gereja, kurang membaca Alkitab, dan kurang ikut dalam organisasi pelayanan, baik itu
organisasi kita, baik kita di dalam pelayanan pemusik, mengajar sekolah minggu, MC, banyak sekali pelayan menjadi tugas-tugas kita untuk melayani Tuhan. Mungkin selama ini hidup kita belum memakainya menjadi pelayan Tuhan, dan kita juga belum mempunyai kehidupan yang baik, seperti kita sering berbohong, atau kita tidak menghormati orang tua kita, atau kita tidak membantu orang lain saat kesusahan, dan kita juga mempunyai iri hati, dan kita tidak rendah, dan kita juga memiliki kemarahan, tidak memiliki kesabaran. Nah, semua itu adalah hidup kegelapan kita selama ini, saudara Tuhan. Nah, maksud ayat 8 ini, jadi kita harus mempunyai identitas baru, kita menjadi terang Tuhan. Kita harus meninggalkan semuanya hidup kita yang tidak baik itu. Kita harus berusaha menjadi penerang dunia ini, menjadi terang Tuhan. Nah, saya mengambil ilustrasi seperti lilin yang dinyalakan di dalam kegelapan. Ada satu ruangan yang begitu sangat gelap, dan pada saat itu kita menyalakan satu lilin. Nah, dan sudah pasti ruangan itu mendapatkan perubahan. Karena dan kita juga mendapatkan suasana yang lain, dan kita merasa lilin yang kita nyalakan itu menerangi kegelapan itu. Begitu menerangi kegelapan ruangan itu, ada cahaya yang bersinar di situ melalui lilin yang kita nyalakan. Begitulah kehidupan kita, saudara-saudara Tuhan. Kita harus membawa terang di sekitar kita. Kita harus membawa perubahan yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi, marilah saudara Tuhan, kita berusaha menjadi terang itu, dan kita juga harus bisa menjadi pedoman di dalam hidup kita. Nah, ayat 8 juga dikatakan begini, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, ayat 8 ini mengatakan buah terang, saudara Tuhan Yesus. Buah terang. Buah terang itu adalah kebaikan, keadilan, kebenaran. Nah, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan kebenaran. Nah, jadi saudara Tuhan Yesus, kita harus berusaha berbuah. Kita harus berusaha menjadi pribadi yang menunjukkan kebaikan yang terdapat dalam firman Tuhan. Kita harus bisa menjadi adil, kita bisa menjadi benar, memberitakan firman Tuhan. Kita harus baik di dalam kehidupan kita. Begitu juga Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk supaya kita bisa bertekad untuk menjadi berguna bagi orang lain di dalam kehidupan kita, saudara Tuhan Yesus, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kita harus bisa menjadikan hidup kita ini menjadi orang yang berguna, yang baik di dalam hidup kita, seperti firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Coba kita tanyakan dalam hidup kita, terlibatkah hidup kita dalam perbuatan baik menjadi terang dunia ini? Nah, coba saudara-saudara renungkan bagaimana kehidupan saudara selama ini. Sudahkah kita berbuat baik? Sudahkah kita adil di dalam kehidupan kita? Nah, jika memang saudara-saudara Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih jauh dari keadilan, kita masih jauh dari buah terang ini, maka mari saudara-saudara Tuhan, kita bertekad di dalam hidup kita supaya kita berusaha mengubah semua itu. Kita berusaha meraih buah terang ini, meraih kebaikan, keadilan, kebenaran di dalam kehidupan kita. Nah, kita juga bisa lihat saudara-saudara Tuhan dari ayat ke-10, kita bisa baca ayat itu, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dari ayat ini yang menyatakan terang yang memuji, yaitu
berarti kita berkenan kepada Tuhan. Hidup dalam terang bukan hanya hidup sembarangan. Orang yang hidup dalam terang bukan hanya menjauhi dosa yang besar, tetapi juga menguji setiap keputusan, sikap, kebiasaan, sikap dan tingkah laku, begitupun kebiasaan hidupnya. Kita melihat kehidupan kita setelah kita mengenal Tuhan Yesus. Kita lihat bagaimana setelah kita lepas dari kegelapan itu, lepas dari dosa itu, saudara-saudaraku, kita menyadari bahwa sana banyak perubahan yang harus kita terima setelah kita menjadi terang Kristus. Nah, kalau kita sudah meninggalkan semua perilaku buruk kita selama ini dan kita mau bangkit menjadi anak terang. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa di dalam hidup ini memang sangat sulit untuk berubah. Tetapi kalau kita berusaha, kita pasti bisa. Berusaha kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mendengarkan firman-firman Tuhan, berusaha kita mendalami firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kita bakal bisa mendapatkan perubahan yang luar biasa menjadi terang dunia ini, menjadi hidup dalam terang. Nah, kita juga berpikir seperti ini. Kita juga berpikir tidak semua yang tampaknya benar itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara Tuhan Yesus dikasihi, banyak hal yang kelihatannya baik dianggap benar oleh banyak orang, bahkan dipuji oleh dunia, tetapi belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita bisa lihat bagaimana kehidupan di dunia ini saat sekarang. Banyak sekali menurut manusia itu benar, hal yang menurut manusia itu benar, tetapi menurut Tuhan Yesus itu, menurut di hadapan Tuhan Yesus itu tidak benar. Makanya kita harus menjauhi semua itu, menjauhi dari dunia, menjauhi semua perbuatan yang salah dari dunia ini, dan kita mendapatkan pengetahuan tentang kebaikan firman Tuhan, supaya kita tidak tersesat di dunia ini. Nah, orang percaya harus hidup dengan kesadaran rohani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan memiliki kesadaran rohani, yaitu kita memiliki kesadaran rohani itu kepekaan kita untuk membedakan mana yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, mana yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, serta tidak cukup hanya hidup baik menurut ukuran manusia atau mengikuti kebiasaan umum, sebab terang Kristus mengajarkan kita untuk hidup dengan standar ilahi. Kita lihat di dalam hidup kita. Kita lihat dalam iman kerohanian kita. Apakah selama ini kita sudah memiliki iman yang menentukan kehidupan yang benar? Apakah kita selama ini hidup kita sudah membawa perubahan yang besar bagi orang lain? Apakah juga kita sudah bisa memutuskan sesuatu keputusan yang tepat di dalam kehidupan kita dengan memohon menuntun hikmat pada Tuhan? Jika memang iman kerohanian kita sudah bisa kita menuntun
kebaikan di dalam kehidupan kita dengan kita memohon hikmat kepada Tuhan, kita itu sudah berusaha menjadi terang Tuhan. Kita sudah hidup di dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Dan kita juga bisa lihat di dalam kehidupan kita, di dalam perilaku kita, karakter kita. Apakah memang betul-betul kita sudah menjadi pengikut terang Kristus? Apakah kita memang masih ada di dalam kegelapan? Jika memang kita masih di dalam kegelapan, mari saudara-saudara Tuhan, kita lepaskan semua identitas lama kita itu dan kita hidup di dalam terang Kristus seperti firman Tuhan yang di dalam Efesus 5 ayat 8-10 dikatakan, hidup di dalam terang Kristus. Jikalau memang kita masih ada hidup di dalam kegelapan, mari kita lepaskan, mari bangkit kita bersama melalui firman-firman Tuhan untuk bisa menjadi terang Kristus dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara harus tahu, apakah kita sungguh hidup dalam terang? Kalau memang kita sungguh sudah hidup dalam terang, kita pasti mau ikut dalam pelayanan gereja, serta perilaku kita mencerminkan kebaikan Tuhan, mencerminkan terang Yesus di dalam dunia ini. Nah, kalau memang kita sudah memiliki terang Kristus dalam hidup kita, mari kita untuk menjadikan itu menerangi dunia ini, untuk mengubah orang-orang yang masih jauh dari Tuhan Yesus, masih jauh dari terang dunia, masih ada di dalam dunia kegelapan. Mari kita hadir sebagai pedoman, mari kita mengajak orang yang masih jauh dari Kristus serta tidak mau untuk mempercayai Kristus. Mari kita berusaha menerangi mereka dengan terang Kristus yang telah ada di dalam kehidupan kita. Terang bukan hanya sebagai identitas kita saja, tapi terang itu harus nyata di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita harus menyatakan terang itu di dalam karakter kita. Kita harus bisa menolong orang lain, kita harus menjadi anak Tuhan yang penyabar, serta kita harus hidup dalam pelayanan Tuhan. Kita harus berusaha untuk menjadi pribadi yang baik serta menjadi teladan bagi orang lain, serta begitu juga kita harus berusaha menunjukkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Jangan kita mau meninggalkan Tuhan, maka ingatlah Tuhan terus di dalam hidupmu, maka engkau di dalam setiap pencobaan-pencobaan dalam kehidupanmu, ujian-ujian yang ada dalam kehidupanmu, engkau bakal sampai melewatinya bersama Tuhan Yesus. Nyatakanlah terang Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan doakanlah dan bangun jugalah kebiasaan yang baik untuk terus menguji hidupmu. Nah, berusaha kita untuk menjadikan penerang bagi orang lain, dan marilah kita terus memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita untuk terus mengajarkan hal yang baik kepada orang, serta juga kita juga harus menerima pengajaran yang baik tentang firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita berusaha menjadi penerang bagi orang lain, dan sebelum itu kita harus menjadi terang Tuhan terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan yang bisa kita dengar, yang bisa kita pahami di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini bisa menjadi langkah utama lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Kiranya setiap ayat yang baru saja kita dengar juga bisa mendapat meneguhkan iman kita, menumbuhkan langkah kehidupan kita, dan kita bisa membentuk karakter kita menjadi pribadi hidup dalam terang Kristus, menghasilkan buah yang memuliakan namanya. Nah, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi penopang dan penolong di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami Tuhan telah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan menjadi terang
dunia ini, dan serta Tuhan, ajari kami supaya kami hidup di dalam terang Tuhan, supaya Tuhan kami bisa menghasilkan karakter-karakter yang baik dalam kehidupan kami, serta Tuhan kami bisa menerangi orang lain, serta Tuhan pribadi kami juga bisa menjadi usihan bagi orang di sekeliling kami, serta begitu Tuhan menopang kehidupan kami, supaya kami bisa banyak menolong orang lain dengan membawakan firman-firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling dan sekitar kami. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kiranya firman ini menjadi penguatan bagi kehidupan kami seterusnya. Ini doa dan harapan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya firman bisa menjadi pelita bagi kaki kami. Ini kami Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan ini bisa berguna bagi kita semua anak-anak Tuhan. Sampai jumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.